Pertanyaan besar. Ketika Amerika menjatuhkan sanksi, mengapa negara lain bisa terdampak? Ketika SWIFT memutus akses sebuah negara, mengapa ekonomi negara tersebut bisa terguncang? Ketika Visa atau Mastercard berhenti beroperasi, mengapa jutaan transaksi langsung terhenti? Karena uang tidak bergerak sendirian. Uang bergerak melalui rel, dan seseorang mengendalikan rel tersebut. Bayangkan besok pagi ada seseorang yang menekan sebuah tombol. Tiba-tiba bank tidak bisa mengirim pembayaran. Perusahaan tidak bisa menerima dolar. Kartu kredit berhenti bekerja. Perdagangan internasional terganggu. Bukan karena uang hilang, tapi karena relnya ditutup. Dan inilah yang jarang disadari. Dalam dunia modern, uang bukanlah sumber kekuatan terbesar. Rel tempat uang bergeraklah yang menjadi sumber kekuatan sebenarnya. Karena selama puluhan tahun, sebuah jaringan infrastruktur telah dibangun. Begitu besar, begitu kompleks, begitu penting, sehingga sebagian besar dunia bergantung padanya. Hari ini, kita akan membahas siapa yang sebenarnya mengendalikan jalur uang dunia. Bayangkan ada dua orang. Orang pertama memiliki 1000 kereta. Orang kedua memiliki seluruh jaringan rel. Siapa yang lebih berkuasa? Kemungkinan besar pemilik rel. Karena semua kereta harus melewati infrastrukturnya. Hal yang sama berlaku dalam keuangan. Banyak orang memiliki uang, tapi sangat sedikit yang mengendalikan jalurnya. Dan sejarah menunjukkan jalur selalu lebih berharga daripada kendaraan yang bergerak di atasnya. Ketika kita melihat uang bergerak, kita biasanya hanya melihat lapisan terakhir. Ketika kita melihat aplikasi, kita melihat kartu, kita melihat rekening. Tapi jauh di bawah itu terdapat lapisan infrastruktur, di antaranya bank sentral, correspondent banks, SWIFT, card networks, settlement system, dan semuanya membentuk jaringan global yang sangat kompleks. Sebagian besar manusia menggunakannya setiap hari, tapi hampir tidak pernah memikirkannya. SWIFT sering disalahpahami. SWIFT bukan bank. SWIFT bukan sistem pembayaran. SWIFT adalah bahasa. Bahasa yang digunakan ribuan institusi keuangan untuk berkomunikasi. Bayangkan internet tanpa email. Sulit. Sekarang bayangkan keuangan global tanpa SWIFT. Jauh lebih sulit. Karena hampir seluruh perdagangan dunia dibangun di atas kemampuan institusi untuk saling berkomunikasi di dalam dunia modern saat ini. Dan SWIFT menjadi salah satu fondasi komunikasi tersebut. Setiap kali seseorang membeli kopi, yang mereka lihat hanya transaksi sederhana. Yang tidak mereka lihat adalah jaringan global yang memvalidasi, menyetujui, mencatat, menyelesaikan pembayaran tersebut. Visa dan Mastercard bukan sekedar perusahaan kartu. Mereka adalah operator rel pembayaran global. Dan semakin banyak transaksi yang berjalan di atas rel mereka, semakin besar kekuatan jaringan tersebut. Selama puluhan tahun, rel keuangan global relatif stabil. Tapi sekarang muncul pemain baru, stablecoin.
Untuk pertama kalinya, muncul aset digital yang dapat berpindah tanpa harus menggunakan sebagian jalur tradisional. Dan inilah alasan mengapa stablecoin sangat penting. Bukan karena tokennya, bukan karena kriptonya, tetapi karena mereka memperkenalkan rel baru, jalur baru, alternatif baru. Dan dalam sejarah, setiap kali muncul rel baru, keseimbangan kekuatan mulai berubah. Sebagian besar orang melihat uang, operator melihat rel, karena uang selalu mengikuti jalurnya, dan ketika jalur berubah, dunia ikut berubah. Pertanyaan yang akan menentukan dekade berikutnya bukanlah siapa yang memiliki uang paling banyak, tetapi siapa yang mengendalikan koordinasi antara rel tersebut. Karena masa depan mungkin bukan tentang menggantikan sistem lama, melainkan menghubungkan semuanya. Dan disitulah cerita berikutnya dimulai.